Kita tuh bisnisnya bareng suami gitu kan. Bareng terus. Jadi setiap ada Kak Dian, di situ pasti ada Bu Jess. Setiap ada Bu Jess pasti ada Kak Dian di situ. Iya, jadi memang kita itu apapun selalu berdua. 321 Eca Podcast Wong Kita Galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahardita Nurfala, si pemuda ramah tamah yang selalu ceria dan tampil apa adanya dalam acara Eca Podcast. Hari ini kita kembali hadir dengan cerita-cerita menarik, cerita-cerita asik, dan yang pastinya cerita-cerita yang menginspirasi untuk kita galau. Hari ini juga kita telah mendatangkan seorang ibu muda dan cantik jelita. Bahkan hostnya juga kalah cantik loh sama ibu ini. Siapa beliau? Beliau adalah Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Nah, beliau adalah istri dari Kak Dian. Siapa Kak Dian? Kak Dian adalah seorang pengusaha besar di kota Prabu Muli dan terkenal dengan yang paling terkenal adalah bisnis Prabu Komputer. Kita bakal bicarakan tentang bisnis-bisnis beliau ini dan kita akan kupas tuntas bisnis dan cara merintisnya. Tapi sebelumnya, untuk Mamang Bibi seprabu angat yang belum kenalan dengan channel YouTube kita, silakan kenalan dengan cara subscribe channel YouTube kita dan hidupkan tombol lonceng supaya setiap kami upload video baru akan timbul notifikasi di gadget Mamang Bibi segalunya. Jangan lupa juga komen dan share biar wong tahu galau dengan channel YouTube kita. Yang terakhir, klik tombol jempol sebagai tanda Mamang Bibi lah nonton video ini. Nah, selain itu, Wong Prabu Muli ini taunya beliau bukan istri dari seorang pengusaha, lebih dikenal sebagai ibu sosialita. Mengapa demikian Bunda? Sebenarnya apa ya, kalau sosialita tuh agak glamor ya. Iya. Nah, tapi kalau Bu Jess komen, sosialita tuh dalam artian di Facebook kita tuh sering nge-share status ya, tiap hari gitu. Nah, entah itu gawe anak, entah itu gawe kita pribadi, entah itu gawe memang gawean toko. Jadi tiap hari tuh kita tuh nge-share gitu. Nah, saat kita tidak nge-share, kok bertanya masyarakat nih, kok Jessie tidak nge-share ya? Tumben gitu nah kan. Jadi kayak ada yang hilang kalau tidak ada nge-post status gitu nah ya. Jadi dari situlah awal mulanya dijuluki sosialita gitu. Sebenarnya lebih ke sosial media. Iya. Berarti dari sosialita terus ke sosial media, mungkin dari sosial media inilah juga bisnis-bisnis itu berjalan dengan lancar. Kayak bisnis Prabu Komputer gitu kan. Itu gimana ceritanya punya bisnis Prabu Komputer? Awal mula cerita Prabu Komputer itu cak mana Bunda? Ya. Mulai merintisnya itu kapan? Sebenarnya kan kalau Prabu Komputer itu, lahirnya Prabu Komputer itu sebelum kita nikah nih. Iya. Jadi kita itu sebenarnya sama-sama seorang mahasiswa, yang satu mahasiswa, yang satu mahasiswi. Kak Dian itu backgroundnya itu biologi. Dan aku di sosial politik, jurusannya administrasi negara. Nggak ada yang nyambung ya? Nggak ada yang nyambung banget ya. Akhirnya kita dipertemukan saat itu. Kak Dian nih hobi dengan komputer tuh hobi gitu nah. Ngotak-ngatik komputer hobi walaupun tidak jurusannya. Jadi kalaupun ada duit lebih dikit, dia kursus nih gitu nah. Dia kursus, dia cari tahu tentang komputer, cari tahu tentang printer. Kalau ada printer yang rusak dibongkarnya, kalau ada komputer yang rusak dibongkarnya, diservisnya. Dan dia pikir bahwa komputer ini bisnis yang menjanjikan. Iya, kedepannya menjanjikan. Walaupun memulainya itu dari nol saat itu kan. Nah, dari nol.
tahun 2004. Itu ceritanya. 2004. Cerita Kak Dian 2004 dan saya hadirnya 2006 gitu. 2006 sampai dengan sekarang itu 18 tahun. 18 tahun? 18 tahun. Umur Maharaja 24 tahun. Berarti sepertiga dari umur Mahar, Bunda sudah merintis bisnis dari awal sampai sekarang ini. Keren. Iya, jadi memang kita itu merintis dari nol. Yang kalau sekarang tuh ada mobil, kita mulai dari motor. dari motor, Kak Dian di depan, aku di belakang, CPU di tengah-tengah. Jadi kalau dulu kan rata-rata komputer itu ada bagian CPU-nya kan. Kalau sekarang kan ada laptop yang mudah dijinjing. Kalau dulu kan masih ribet ya. Kalau bawa komputer tuh ribet banget ya kan. Jadi kalau pakai motor tuh tengah-tengah CPU itu tadi. Sweet, ya? Iya. Jadi memang merintis bareng-bareng banget ya. Itu berarti idenya Bareng-bareng. Kak Dian ya? Idenya Kak Dian dibuat nama Prabu Komputer karena memang cintanya Kak Dian untuk Prabu Muli. Berarti asli wong Prabu Muli ya Bunda ya? Kalau asli sih bukan orang Prabu Muli ya. Mamaku orang Pagar Alam, papaku orang OI, Lubuk Liat. Dan kami tuh rantauan, lahir di Prabu Muli. Kak Dian juga rantauan dan lahirnya di Prabu Muli. Oh Gitu. Unik ya ceritanya. Ketemunya di Prabu Muli. Iya, ketemu. Bertemu di Iya. Kalau Prabu Komputer idenya Kak Dian, apakah catering juga ide Kak Dian? Atau itu ide Bunda? Kalau catering tuh ditelisik lebih dalam lagi, lebih unik lagi. Karena bisnis catering ini tercetusnya idenya itu dari sebenarnya bisnis kurban. Oh, ada bisnis lain dari dalam bisnisnya? Jadi bisnis hewan kurban. Awalnya kan kita tuh juga buka bisnis hewan kurban. Jadi setiap tahun kita menyediakan hewan kurban, kambing dan sapi. Setelah hari raya Idul Adha selesai, teman-teman nih masih nanya, masih calling, masih ini SMS ya. Kalau dulu belum WA nih, zaman sekarang nih WA. Kalau dulu pengennya akikah, nelpon Kak Dian atau Jessie, ada enggak kambing untuk akikah kan? Karena setelah Idul Adha mereka masih ada momen kan untuk kumpul keluarga gitu. Pada saat itu kandang kambing kita tuh belum ada. Jadi masih ada kandang ayam. Berarti kandang ayam itu besar kalau Enggak. kambing. Besar sih, tapi cuman muat 2 atau 3 ekor kambing saat itu. Nah, dari situ kawan-kawan ada yang cuman beli kambing itu ekoran. Setelah beli ekoran, minta potong ke. Nah, minta potongnya sesuai syariat Islam nih. Sudah dipotong ke, lanjut lagi minta buat ke nasi kotak. Jadi buat nasi kotak itu lanjut lagi nak minta prasmanan. Banyak permintaan. Jadi banyak permintaan kawan-kawan ya. Biar ringkes kalau pakai prasmanan tuh kan ringkes kan. Nah, awalnya itu tercetus untuk prasmanan tuh namanya Mbak Yayan. Karena dia tahu nih Mama dulu mantan koki di resto ya. Iya, mantan koki di resto. Dia tahu pengennya masakan Mama. Jadi dari situ kami diminta kambing yang sudah dipotong dimasak kare itu disajikan pas akikah anaknya. Gitu. Awal mulanya ya. Jadi makasih Mbak Yayan. Iya, awalnya karena kepercayaan Mbak Yayan itu untuk catering kita gitu. Berarti ada bisnis dalam bisnis. Iya, betul. Jadi bisnis itu keterkaitan antara bisnis satu dengan dua tuh kental ya tenang. Kental banget. Iya. Nah, jadi Bun, dengan
Bunda memiliki beberapa anak nih kan ya, beberapa anak, mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Tapi Bunda juga masih berkecimpung di dunia properti yang kita kenal itu dengan bahasa gaulnya perumahan. Cak mana ceritanya tuh asal mulanya Bun? Bisa berkecimpung di dunia properti? Kalau untuk anak banyak tadi, alhamdulillah kita itu punya anak banyak dan anak-anak juga mengerti. Anak-anak mengerti kesibukannya ibu dan ayahnya. Jadi pada saatnya bundanya sibuk, anak-anak yang gede bisa ngurus anak-anak yang kecil. Di samping itu kita tuh bisnisnya bareng suami gitu kan. Bareng terus. Jadi setiap ada Kak Dian, di situ pasti ada Bu Jess. Setiap ada Bu Jess pasti ada Kak Dian di situ. Iya, jadi memang kita itu apapun selalu berdua. Ide Kak Dian itu biasanya disampaikan ke saya. Terus apakah ide ini berlanjut jadi bisnis atau tidak, itu tergantung juga kita berdua. Jadi bisnis itu untuk mencari iya atau tidaknya lakukan dengan istikharah sih, benar. Karena bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Iya, lebih ke situ sih. Dan untuk bisnis properti ini ceritanya nih agak melo ya. Sebenarnya agak-agak unik ceritanya nih. Jadi pada saat itu tuh flashback ya. Flashback itu 2019. Dan fase-fase ini aku ingat. Memori ini aku ingat 2019 itu saatnya booming pemilu ya. Jadi pemilu saat itu Kak Dian tuh diminta untuk jadi caleg ya. Caleg bakal calon legislatif saat itu, belum jadi caleg. Dipinta saat itu jadi caleg, kalau hati Buja seneng ya Tana ya. Oh, suami aku suatu saat jadi anggota dewan nih. Tapi sebenarnya berkecambuk juga. Ada suka, ada duka ya Tana. Dijadikan untuk caleg. Dukanya yang tadinya bareng-bareng bisa jadi sendiri-sendiri ya. Dewek-dewek uji wong Prabu tuh dewek-dewek. Jadi balik lagi nih, suami tuh selalu apapun pasti nanya orang tua, pasti nanya mertua, pasti nanya istrinya. Terakhir nih, pertanyaan itu dihadapkan ke saya, istrinya. Dan jawaban saya saat itu adalah, jika kamu ikhlas, lanjutlah. Tapi satu permintaan saya saat itu yang diingat, minta tolong istikharah. Karena kalah menangnya pemilu itu adalah takdir. Yang harus kita lakukan adalah minta petunjuk sama Allah. Setelah istikharah itu, alhamdulillah Kak Dian terjun di dunia politik, ikut nyalek, bertempur, habis-habisan, berdarah-darah. Yang diingat waktu sosialisasi itu, yang buat sedih saat itu kan punya anak nomor 3 dan yang diimpikan punya anak laki-laki saat itu, dan kemana-mana sosialisasi itu harus dibawa. Itu umur berapa itu? Itu umur 4 bulan. Masih bayi banget Jadi masih bayi banget. Setiap jalan dari rumah ke rumah satu ke rumah yang lainnya dibawa, digendong pun sampai malam-malam. Iya, jadi karena kan siang kita ngurus bisnis, dan cukup waktunya itu di malam hari
sosialisasinya malam hari. Jadi benar-benar ada daerah-daerah yang kita kunjungi nggak bisa pakai mobil, harus jalan kaki, gendong ya Allah nak, sambil jalan gitu nah ya, sambil dipapah Kak Dian. Jadi benar-benar si Gaza itu lahir karena perjuangan ya nah. Dari rumah ke rumah malam hari, bertujuan untuk ya kalaupun ada takdirnya di dunia politik, mungkin suami ini bisa memberikan yang terbaik ya di dunia politik ya. Tapi pada kenyataannya Kak Dian gagal. Dan kita terima itu sebagai takdir. Sebagai takdir, boleh ya? Iya, jadi kami menerima itu dengan ikhlas, dengan lapang dada. Walaupun terkadang ya di luar sana tidak mudah untuk bangkit. Asli. Iya, bener kan? Tidak mudah untuk bangkit. Tapi kita berdua selalu ketawa bareng gitu nah. Jadi walaupun sedih, ya jalanin baik gitu nah. Ini kan kehidupan gitu nah. Harus survive gitu nah kan. Harus survive. Jadi ayo kita move on ya nah. Move on bareng. Apa sih yang akan kita lakukan setelah ini? Jadi kebetulan kita punya mimpi. Sebenarnya niat suami juga udah lama sih, udah lama pengen punya bisnis perumahan. Ya diawali dengan tanah keluarga. Tanah keluarga dipercayakan ke Kak Dian untuk mengelolanya. Dibuatlah perumahan di bawah PT C1 Mitra Gria. Kenapa apanya? C1 tahu nggak C1 itu apa? C1 itu from C1 dari pemilu. jadi itu kenapa harus PT C1 Mitra Gria, karena dari cerita pemilu tadi. Cerita milu-milu tadi ya. Iya, jadi ada kisah sedih, tapi sebenarnya Allah ngasih hadiah di situ. Iya, bener kan? Jadi di sini kita lanjut bisnis ke perumahan, diawali dengan perumahan tipe 36 subsidi. Karena saat itu perumahan subsidi nggak boleh digabung dengan perumahan komersil. Alhamdulillahnya mukjizat Allah tadi, ya, hikmah pemilu tadi. Pada saat kami launching, perumahan itu 100% booking orang. 100%, walaupun di kemudian hari mungkin ada yang di reject bank. Tapi alhamdulillah dapat sambutan dari masyarakat. Nah, sambutan ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada masyarakat Prabu Muli bahwa kami bisa terjun nih di dunia properti ya. Kalau nak dicerita ke awal lagi ya nah, lebih melo lagi, tidak cukup di sini. Jadi kami bermimpi membuat perumahan tuh yang cantik, yang bagus, karena segala sesuatu kehidupan itu bermulanya dari rumah, iya kan? Kalau rumah kita cantik, enak, nyaman gitu nah, kita beraktivitas enak, iya kan? Dan bermula juga dari memang Kak Dian sama Bu Jess. Mungkin bagi masyarakat tuh ada sih yang sudah tahu ya tentang masa lalunya kami berdua. Memang mulainya dari nol. Memang bermula dari pindah rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi kami berpikir bahwa
suatu saat kami bisa memberikan yang terbaik untuk Prabu Muli di bidang properti. Memang berarti bisnis ini merintis samu-samu nian ya Bunda ya. Itulah tadi Caknyo, gagal caleg tadi itu, biar samu-samu terus. Olehnya kalau misalnya sampai lulus caleg, laju dewek-dewek kan ya. Itulah tadi Caknyo tidak lulus caleg tadi itu karena Bunda tuh sebenarnya merelakan, tapi tidak ikhlas karena takutnya tidak bersama-sama lagi. Iya, kan? bener. Jadi dewean lagi kalau dewek-dewek Cak Mano. Laju ya sudahlah Caknyo yang terbaiknya kamu masih bareng-bareng. Iya. Jadi caleg kita gagal ke Iya. karena ada ikhlas Ada tadi ikhlas kan tadi, ya. ada apa lah ya. Jadi pengalaman hidup itu memang benar-benar, dan pengalaman untuk kita berbisnis itu memang harus merintis nian, nggak langsung banyak gitu kan, nggak langsung kita sukses gitu ya Bun ya. Iya, karena bisnis itu, merintis bisnis itu sulit. Sulit untuk meyakinkan customer, pembeli untuk membeli dagangan kita itu tidak mudah. Tapi lebih sulit lagi mempertahankan kepercayaan customer itu. Dan jadi kalau kita pribadi nih ya, ngomongin karyawan, baik-baiklah dengan customer. Bagus-baguslah nyervis, karena kalau ditelaah lebih dalam lagi perjuangan kami dulu yang mendatangkan satu konsumen itu tidak mudah. Kalau sekarang mungkin kemana tempat nyervis komputer, ke Prabu Komputer itu gampang ya Tana. Kalau dulu berdarah-darah ya Tana, nangis darah ya Tana, sampai kadang-kadang di tengah jalan ban bocor ya. Jadi harus dorong motor ya Tana. Kalau sekarang kan mereka sudah tahu di mana Prabu Komputer, jadi tidak perlu lagi promosi yang mati-matian gitu nah. Dan itu yang sulit, mempertahankan itu yang sulit. Dari obrolan tadi bisa kita ambil hikmahnya, setiap merintis usaha itu tidaklah mudah. Tetapi yang lebih sulitnya itu lagi adalah mempertahankan bisnis itu sampai ke sukses. Menjalankan bisnis itu bukan hal yang mudah ya, butuh suatu pengorbanan Cak itu nah. Butuh memang niat yang memang benar-benar. Karena setiap kita, kalau kita optimis, kalau kita pesimis, maju mundur, tidak maju bisnis gitu ya Cak itu. Ya kan Bunda ya? Iya, ya pastinya. Pasti badai-badai dalam dunia bisnis itu banyak ya Bun ya? Banyak banget. Jadi fase bisnis tuh ada fase lagi melonjak tinggi, ada surutnya, pasti itu. Jadi saat lagi surut, ya udah kita gandengan, lebih mesra kan. Jangan sampai wong tahu ya kan. Tapi alhamdulillah bisa Kak dilewati. Asal kita yakin kita bisa jalan berdua. Iya. Berduanya itu. Iya. Yang pastinya kita kalau punya rumah tangga itu visi misi yang sama. Betul. Kalau nggak satu misi yang sama, itu tadi dewek-dewek. Dewek-dewek. Pesan-pesan nih Bun, pesan-pesan untuk Maha pribadi, juga untuk para penonton, tentang apapun Bun. Entah Bunda mau berpesan tentang bisnis, tentang apa aja lah Bun, pokoknya pesan-pesan dari Bunda lah pokoknya untuk kita semua. Sebenarnya kalau dalam dunia bisnis itu tidak semua orang sukses dalam berbisnis ya. Ada juga yang ditakdirkan sebagai pekerja atau pegawai. Hal yang pertama yang harus dijadikan patokan dalam berbisnis itu, pertama itu mental bisnis. Mental baja. Mental baja. Niatkan segala sesuatunya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Karena kalau kita berniat bukan karena Allah, pacak gilo gitu. Pacak gilo gitu. Gagal gitu gilo pusing. Iya. Kedua, carilah bisnis yang benar-benar bisnis itu emang hobi kita ya teman. Bukan yang pokoknya kalau wong itu kayo oleh bisnis ini kita nak melu-melu, nak nurut-nurut, tidak bisa ya teman. Karena setiap wong tuh punya basically-nya
beda-beda macam-macam kan, ada yang hobi masak, ada yang hobi berias, ada yang hobinya jalan baik. Padahal kalau di bisnis harus dipantengin terus kan. Nah, harus nyadar diri gitu. Nyadar diri, oh kita nih bagusnya di bisnis apa gitu. Kalau kita tidak hobi, kita nurut gawe wong, bakal hancur bisnis itu, bakal bangkrut kan. Dan jangan lupa setiap usaha itu ada restu orang tua. Kalau sudah nikah itu ada restu mertua dan minta izin istri dan anak-anak. Begitu. Semoga bisnis yang kita jalan itu bermanfaat bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk keluarga juga dan masyarakat sekitar. Jadi narasumber kita hari ini luar biasa banget ya. Udah pembisnis, terus itu ibu rumah tangga, memanage keuangan, terus itu ngurusin keluarga juga. Pinter ya, berarti kita itu konsepnya terus belajar, terus itu pandai memanage waktu mungkin ya Bun ya. Betul. Pasti kesibukan kan ya Bun, harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga, ngurus bisnis juga. Jadi kita ini harus pandai-pandai memanage waktu dengan baik. Betul. Jadi terima kasih banyak nih Bun untuk pengalamannya, pembelajarannya hari ini. Kalau menurut Mahar ini suatu pembelajaran. Ternyata berbisnis itu susah ya gitu. Ya, jadi setiap waktu tuh kita belajar. Benar kata Mahar, setiap waktu tuh kita belajar. Ada kalanya kita gagal, tapi tetap harus move on. Iya kan? Benar. Dan setiap kejadian itu Allah pasti ngasih hadiah. Iya. Bener yang kata Wong tuh setelah hujan ada pelangi. Betul. Gitu kan. Tuh. Jadi memang ini suatu pembelajaran yang luar biasa ya. Pembelajaran yang luar biasa, pengalaman yang memang menjadikan ini motivasi, dan mungkin pembisnis di sana itu greget kan. Wah, motivasi banget ini ya kan. Beruntung banget itu, bermanfaat untuk kita semua juga. Nah, terima kasih banyak Bunda lah, banyak bagi pengalaman untuk kami semua. Mungkin bagi penonton juga sangat bermanfaat. Yang pastinya ini hal baru dan pelajaran baru untuk Mahar yang pastinya. Terima kasih banyak Bunda udah meluangkan waktunya. Semoga Bunda selalu sehat, selalu dilancarkan segala macam bentuk urusannya. Yang terpenting selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan Mahar yang Mahar kutip dari seseorang, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Oke Mama Bibi, terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih banyak nih lah mantengi kita hampir berapa jam ini. Tidak berjam-jam juga sih, paling berapa menit. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, karena si doi nggak bakal selalu ngingetin kita setiap detik, setiap menit untuk mengingatkan baby minum, tidak ya. Jadi harus mengingatkan diri sendiri untuk makan dan minum. Stay healthy and still strong. Tetap pakai masker dan tetap jaga jarak. Saya Maharita Nurfala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, Eca Podcast Wong Kita Galau.